terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang letak geografis Indonesia. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pengertian daripada lokasi. Lokasi dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Ingin tahu pengertian masing-masing? Maka simak dan pahami materi berikutnya. Sebelumnya perhatikan dan analisis peta tentang letak Indonesia di atas. Lokasi merupakan letak objek di permukaan bumi. Lokasi dibedakan menjadi lokasi absolut dan relatif tadi. Lokasi absolut merupakan letak yang bersifat tetap terhadap sistem koordinat. Contohnya dari lokasi absolut yaitu Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak ini tidak akan berubah selama sistem koordinat yang digunakan sebagai dasar perhitungan masih menggunakan garis ekuator dan meridian Greenwich. Lokasi relatif merupakan letak tempat yang dapat berubah karena keadaan di sekitarnya. Sebagai contoh, awalnya Kabupaten Tanah Tidung termasuk dalam Provinsi Kalimantan Timur, tetapi saat ini merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, lokasi relatif memiliki pengaruh pada nilai suatu objek. Lokasi di dekat jalan raya memiliki harga tanah yang lebih mahal, tetapi kurang sesuai untuk tempat tinggal karena suara bising dan bahaya polusi udara dari kendaraan bermotor. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lokasi yang berkaitan dengan keadaan sekitarnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekarang kita bicara letak dan luas. Indonesia adalah negara terluas di Asia Tenggara dengan luas daratan sebesar 1,9 juta kilometer persegi dan luas lautannya mencapai 1,8 juta kilometer persegi. Lokasi geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu antara benua Asia dan benua Australia dan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Lihat posisi silang di bawah ini. Akibat letak geografis yaitu letak geografis memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia seperti 1. Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. 2. Memiliki kebudayaan yang beragam, salah satunya bahasa, karena adanya akulturasi budaya asing dan budaya lokal. Transportasi laut semakin berkembang dan mendapat perhatian karena sebagai jalur perdagangan internasional. Sekarang kita bicara letak astronomis. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal. Sedangkan garis bujur merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal serta menghubungkan kutub utara dan kutub selatan.
Sebagai contoh, Indonesia memiliki letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dampak letak ini menyebabkan perbedaan waktu untuk garis bujurnya, sehingga Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu atau 3 pembagian zona waktu di Indonesia. Berdasarkan letak lintangnya, maka Indonesia mempunyai iklim tropis. Tanah airku tidak kulupakan. Untuk pembagian waktu, penetapan 3 zona waktu seperti sekarang ini dimulai sejak 1 Januari 1988. Penetapan zona waktu tersebut menyebabkan perbedaan waktu beribadah, jam beraktivitas, dan tantangan komunikasi antar zona waktu. Berikut merupakan pembagian wilayah berdasarkan zona waktu di Indonesia. Bisa dilihat dengan peta tersebut di atas. Berdasarkan dari zona waktu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, waktu Indonesia bagian barat atau sering disingkat dengan WIB. Zona waktu ini berdasarkan garis meridian pangkal 105 derajat bujur timur. Wilayah zona waktu ini mencakup provinsi yaitu di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Yang kedua, waktu Indonesia bagian tengah atau sering disingkat dengan WIK. Zona waktu ini berdasarkan pada meridian pangkal 120 derajat bujur timur. Cakupan wilayahnya meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat atau NTB, Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan provinsi-provinsi pulau di Sulawesi. Sedangkan yang ketiga adalah waktu Indonesia bagian timur atau sering disingkat dengan WIT. Zona waktu yang didasarkan pada meridian pangkal 135 derajat bujur timur. Wilayah ini mencakup provinsi di Papua dan Maluku. Saya kira itu dari saya. Ada salahnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.